jumlahnya sedikit. Yang kita pantau itu bukan hasil akhir. Kali ini kita akan membahas gimana sih supaya seorang sales itu bisa menghargai atasannya. Nah, supaya kita mau tahu lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arifnya. Halo Coach. Halo Bu. Apa kabarnya Coach? Baik, Sehat-sehat ya? Sehat. Nah Coach, saya tadi coba dulu nih minum yang seger-seger Coach. Coffee for your soul ya Coach ya? Iya betul. Punyanya Coach Arif ya? Yes. Kebetulan saya jualan ada di Tokopedia dan juga ada di Gojek ya, di Gojek untuk GoFood tepatnya, GoFood di area sekitar daerah Pondok Labu dan sekitarnya. Itu kalau nggak salah kayak ada menu-menunya ya Coach ya? Iya ada menu-menunya ya. Oke, lanjut ya Coach ya. Kita kali ini mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales ke channel YouTube kita, yaitu dari Muhammad Iqbal AS. Saya bacakan dulu ya Coach ya. Boleh silakan. Nah, beliau menanyakan bagaimana caranya agar sales bisa menghargai atasan serta dapat merespon apa yang disampaikan dan membuat salesnya itu jadi efektif untuk mengejar target. Oke, jadi pertama adalah dihargai. Yang kedua, atasan bisa membuat salesnya langsung merespon. Iya, yang ketiga, targetnya tercapai. Target tercapai. Iya. Wah, ini kayaknya banyak dosa ini ya. Kayak banyak dosa ini atasannya nih. Oke, yuk kita akan bahas ya. Iya, silakan Coach. Oke, sebelumnya gini gambaran dulu. Kita coba lihat telah dari satu sisi ya. Kenapa sih seorang atasan tidak menghargai, kenapa bawahan tidak menghargai atasan? Nah, menurut pengalaman saya, bawahan tidak menghargai atasan karena biasanya satu, atasannya cuma ngomong doang dan tidak bisa membuktikan bahwa dia punya kemampuan jualan. Bisa jadi ya. Yeah. Atau yang kedua, bisa jadi bawahan ngerasa atasan cuma nyuruh-nyuruh doang. Oh iya. Ya, nyuruh-nyuruh doang. Ngasih target doang. Ngasih target doang, tapi nggak bisa bantu, nggak bisa gitu jualan gitu kan? Karena memang saya temukan ada di beberapa tempat, di beberapa perusahaan yang pernah saya ngobrol, gitu ya. Banyak yang atasan yang latar belakangnya bukan sales, Bu. Jadi mereka tidak proven untuk melakukannya. Tapi mereka ditempatkan jadi atasan dari satu departemen. Iya gitu betul. Ya? Kayak ambil saya contoh ya, saya nggak mau sebut nama company-nya. Waktu itu ada satu atasan yang diangkat untuk menjadi sales, jadi supervisor atau jadi manager, padahal dia tidak punya kemampuan leadership. Bahkan dia tidak punya kemampuan untuk berjualan, karena kebetulan aja dia pinter ngomong. Maka dijadikan atasan. Itu yang pertama. Yang kedua, atasan kenapa tidak dihargai? Karena pengalaman saya adalah dia tidak bisa meyakinkan kepada anak buahnya bahwa teknik itu bisa meningkatkan penjualan. Wah, ini nanti kalau ada teman-teman yang kalau dengar ada suara-suara sayup-sayup, mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Suara sayup-sayup kebetulan studio kita lagi ada renovasi, jadi kita terpaksa jadi kita cari suasana baru. Jadi tadinya biasanya di dalam ruangan, sekarang kita coba cari suasana baru di luar ruangan ya. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk nih suara anak-anak ya. Nggak apa-apa Coach, ini biar jadi satu irama ya. Mungkin ambience ya, ambience. Nah, jadi balik lagi. Jadi kayak gitu Bu. Jadi kalau mereka tidak dihargai wajar karena mereka tidak bisa proven. Makanya buat saya adalah seorang atasan wajib hukumnya untuk mengerti bagaimana teknik jualan. Dia proven dulu. Ya. Yang kedua, atasan itu harus punya kemampuan leadership yang baik. Karena orang yang jago jualan belum tentu dia punya kemampuan memimpin timnya dengan baik. Betul nggak Bu Ana? Ya betul. Karena banyak banget yang dia cuma nice leader tapi tidak benar-benar bisa mendevelop orang. Nah itu yang kata kuncinya seperti itu. Nah bagaimana caranya seorang pemimpin itu harus mampu mendevelop kepada tim. Itu gambarannya Bu. Oh oke. Berarti bukan hanya dia bisa proven gitu ya Coach ya, di mana dia
cara. Tentunya kalau dia itu pernah berjualan, dia pasti akan tahu ya. Betul, susahnya jualan, jatuh bangunnya. Gitu kan. Terus gimana dia berusaha untuk mencapai targetnya. Jadi itu yang akan dia sharing pada saat dia menjadi ini ya Coach ya, menjadi seorang leader. Oke, berarti menjadi seorang leader sales itu bukan hanya dia punya kemampuan leadership atau dia punya kemampuan ngomong atau dia bagaimana dia bisa mempush seperti itu ya Coach ya, tapi bagaimana dia juga bisa proven ya, jadi dia bisa merasakan dulu jatuh bangunnya sebagai seorang sales, kemudian gimana dia harus berusaha untuk mencapai target, dan itu yang mungkin akan dia sharing pada saat dia menjadi seorang leader itu ya Coach ya. Ini yang menarik sih, memang saya temukan banyak orang-orang yang dianggap tidak mampu, kemudian bisa bayangkan sih Bu, kalau kita dipimpin oleh satu orang yang tidak bisa jualan. Iya. Kira-kira anak buahnya akan ngomong apa? Cuman teori. Iya. Cuma ngomong doang. Iya. Dan pada saat mungkin mereka menemukan satu problem, mungkin bisa jadi juga apa yang di-sharingkan oleh leadernya hanya berdasarkan teori ya, bukan berdasarkan pengalaman. Bahkan teori itu bukan teori yang proven loh. Iya. Nah itu yang menarik ya Bu ya. Nah itu yang pertama. Jadi sebagai atasan harus punya kemampuan. Nah tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya supaya tim mau ngedengerin atasannya atau gimana supaya perjalanannya efektif. Supaya penjualannya bisa efektif. Jadi maksudnya ini Pak Iqbal ini si sales itu mau menghargai dia, menghargai udah tadi ya, udah jawab ya. Merespon. Nah, kalau jawaban saya sebenarnya mereka merespon, cuman yang jadi masalah tadi balik lagi. Saya kan nggak tahu apakah Pak Iqbal ini adalah pengalamannya sudah sangat tinggi atau belum, saya nggak tahu. Jadi kalau buat saya kadang-kadang saya ambil contoh gini deh, Bu Ana pasti pernah ngalamin kan, waktu awal-awal perusahaan kita berdiri, perusahaan kita jalan dan sebagainya, padahal karyawan kita tahu kalau saya punya kemampuan berjualan dan pernah dapat prestasi, betul kan Bu Ana? Betul. Nah, tetapi yang menariknya adalah apakah karyawan saya yang khususnya sales, apakah langsung percaya? Oh, tentu tidak ya. Tentu tidak. Maka apa yang saya lakukan waktu itu? Saya menunjukkan kepada mereka bagaimana cara jualannya. Ketika saya menunjukkan kepada mereka, baru buy in dan mereka melakukannya. Jadi tugas kita kadang kita harus mementor dengan cara kita turun ke lapangan, kita langsung melakukan seperti itu. Begitu Bu Ana. Oh, oke. Itu kan tadi sudah terjawab ya Coach ya, bagaimana supaya sales itu menghargai atasan, kemudian bagaimana dia merespon. Nah sekarang selanjutnya setelah si sales dia merespon terhadap atasan, baru mereka mungkin bisa mencapai target gitu ya. Bagaimana dia membuat sales ini menjadi efektif supaya sebenarnya tercapai. Kalau mencapai target, menurut saya yang paling penting kebanyakan nih pengalaman saya, pemimpin itu suka fokus berkaitan dengan number pencapaian omset. Itu tidak salah. Tetapi tidak 100% benar. Maka yang paling benar adalah ini rumusnya sederhana banget sih Bu Ana. Jadi nanti mudah-mudahan nanti pas editingnya ada gambarnya gitu ya, funneling. Jadi ada gambar funneling. Nah di funneling itu ada yang namanya rumus closing ratio. Jadi kalau kita mau memastikan tim kita perform, yang paling sederhana adalah kita membuat funneling total berapa yang ditelepon, berapa yang ditelepon, berapa yang diprospek, berapa yang dipresentasi, kemudian berapa closingnya. Nah itu disebut namanya closing ratio. Misalkan contoh, dia memprospek 100 orang, berapa orang yang berhasil dia presentasi? Misalnya dari 100 dia berhasil 25. Dari 25 closing berapa? Misal closing 5. Berarti rumusnya 100, 25, 100 100 dibanding 25 dibanding 5. Berarti kalau dia mau closing 5 berarti harus masukin berapa? 100. Kalau dia mau closing 10 berarti apa? Dia masukinnya berapa? 200. Nah, berarti yang harus dilakukan sebagai pemimpin adalah membuat apa rencana mereka untuk bisa dapat 200. Misal, menelpon prospek 1 bulan 200 misalnya. Nah, jadi yang diukur adalah prospek 200-nya, bukan angka closingnya. Kebanyakan kan atasan fokusnya di closingnya. Tidak. Itu yang disebut namanya sistem funneling. Karena pada saat kita melakukan funneling itu atau pipeline tadi, kita tahu, oh pantesan dia nggak closing ya. Oh pantesan ya karena jumlahnya sedikit. Yang kita pantau itu bukan hasil akhir. Nah kalau seandainya mereka sebelum rumusnya 200 sudah oke, terus dari 200 anggaplah 100, 25
5 5. closing ya. Kalau dia mau dibikin 10 kan berarti 250 10. Nah, pertanyaan menarik, Bu. Kalau seandainya 200, kalau dia mau bikin hasilnya bikin presentasi bukan 50 tapi hasilnya 100, berarti apa yang harus dilakukan? Dari 200 tadi ke 100 ya, banding 100 tadi, dia harus memberikan pelatihan bagaimana cara menelpon. Bagaimana caranya bikin janjian. Jadi seorang atasan harus melihat. Jadi kalau kita fokusnya di result, maka apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu kesalahannya tim kita apa, kita nggak pernah tahu, Bu. Taunya, dia nggak nyampe target. Padahal ada yang closing ratio tadi. Itulah tugas kita sebagai atasan, melihat step by stepnya, kekurangannya di mana. Jadi jangan hanya fokus misalnya si sales ini sudah mempromosikan kemana-mana gitu kan ya. Kemudian dia harus follow up gitu kan ya, Coach ya. Setelah dia follow up, apakah yang di follow up ini tekniknya benar nggak? Apakah berpotensi apa atau enggak? tidak? Betul. Jangan dia hanya berkutat pada yang tidak berpotensi aja gitu ya. Ini contoh lagi, Bu. Ini kenyataan ya, Bu. Misalkan kita pakai logik aja, Bu. Wah, ini agak berat nih topik ini. Tapi ini biasanya untuk pemimpin perusahaan atau para manajer ini akan ngebantu banget. Saya ambil contoh ya, Bu. Ini kan ambil contoh. Bu Ana, misalkan saya interview, saya kebetulan sebagai konsultan mau ngebantu Ibu pemilik perusahaan. Kemudian saya tanya, Bu, salesnya ada berapa, Bu? Ibu bilang misalnya salesnya ada 5. Kemudian saya tanya, Bu, selama ini penjualan paling banyak caranya gimana? Oh, kita ada di media sosial. Oh, ada kita bagi-bagi flyer dan sebagainya. Kemudian ada pameran. Kemudian saya tanya, tingkat closing di media sosial ada berapa? Seandainya saja media sosial lebih banyak yang bisa closing, pertanyaan saya, ngapain saya melakukan flyering? Nah, kebanyakan atasan suka tidak tahu karena tidak diukur, Bu. Jadi dia melakukan tindakan yang menurut saya tidak efektif. Buat apa? Seorang atasan harus mampu menganalisa mana dari kegiatan sales yang menghasilkan closing lebih tinggi. Lebih baik difokusin di situ, betul nggak, Bu? Iya. Masuk akal? Iya. Nah, ngapain flyering? Kalau misalkan ternyata flyering itu panas-panas dan tidak ada hasil. Betul ya, Bu? Iya. Bu, saya bukan berarti menunjukkan bahwa flyering itu jelek, bukan. Iya. Tapi bisa saja ada flyering yang bagus tergantung di lokasi mana atau tempat mana. Betul ya, Bu? Iya. Nah, flyering pun kan juga ada metode, Bu. Bagaimana copywriting di brosur kan juga berpengaruh. Yang membuat orang mau membaca. Nah, itu ada metodenya. Jadi buat saya sederhananya adalah saya ngeliat dulu ini jualannya kemana, mana penjualan yang paling banyak. Makanya ketika saya ngomong kayak gitu, kadang-kadang mereka mikir, iya juga ya, ngapain saya capek-capek ya? Nah, itu maksud saya. Ada cara yang lebih efektif untuk jualan, ngapain kita pakai cara yang lebih sulit? Atau cuman buat apa? Buat mereka lebih sibuk, salesnya keluar melulu, itu juga benar, nggak salah. Tapi kita harus pakai cara yang, istilah saya gini, smart prospecting lah, bro. Oh, itu kayak judul training saya ya, smart prospecting ya. Kapan ada kelasnya, Kak? Oh, nanti. Kalau Anda mau lihat, nanti lihat aja di website saya di corporaconsulting.com. Ya. Itu, Bu. Apalagi tadi pertanyaan berikutnya, kayaknya udah semua ya. Tadi Coach sempat ngomong itu harus dievaluasi ya, Coach ya. Betul. Nah, idealnya nih seorang atasan itu kapan dia melakukan evaluasi? Jadi dia bisa menentukan apakah ini sudah waktunya misalnya untuk beralih ke media promosi lain, atau sudah saatnya dia harus mencari yang lebih berpotensi. Kalau saya jawabnya begini, Bu. Ini tadi pagi saya sempat diskusi sama Karin lah ya. Kebetulan salah satu tim ya. Salah satu tim kami, Karin yang ada di Panduan Hidup dengan NLP. Nah, waktu itu tadi ngobrol. Saya kebetulan nggak sengaja, saya kan belakangan main TikTok. Kebetulan TikTok saya tuh ngebahas tentang dunia penjualan. Nah, TikToknya apa nih, Coach? Nah, TikToknya mungkin ada teman sahabat sales Antonius Arif. Antonius Arif ya, Coach Arif punya TikTok ya? Antonius Arif aja langsung. Oh, Antonius Arif aja ya. gitu ya. Disambung gitu ya, Coach? Sambung ya. Dan menariknya, Bu, saya menemukan pola. Kebetulan per hari ini, per menit ini, itu sudah 7.500 dan saya main baru 4 bulan. Jadi, nah, followernya ya, Coach? Followernya. Nah, pertanyaan menarik nih, Bu. Saya menemukan pola. Waktu awal ketika pertama kali saya main, itu susahnya minta ampun. 3 bulan pertama tuh saya bingung karena kebingungan cari pola. Dan akhirnya saya dapat pola, Bu. Lucunya pola yang sama saya ulang, naiknya gede cepet banget, Bu. Naiknya cepet banget.
Bahkan menurut perhitungan saya harusnya sebelum Desember ini saya sudah nutup 10.000 sih harusnya. Nah malah mungkin nanti pertengahan tahun depan belum sampai ini, malah mungkin subscribernya followernya lebih banyak daripada YouTube, bisa jadi. Cuman bedanya kalau di YouTube kita bisa ngomong panjang diskusi, kalau di TikTok cuman hanya 1 menit, dan itu butuh ide kreatif banget sih, bener-bener untuk melakukannya. Jadi balik lagi, saya ngomong sama Karin, saya menemukan ada pola. Dia nanya sama saya, pola? Iya, ada pola. Dia nanya, Pak, pola bukankah bisa aja berubah situasinya? Saya bilang, betul, tapi biasanya pola itu akan cenderung sama di dalam satu hal. Dan itu yang saya bicarakan, ketika kita berjualan, itu semua ada polanya, Bu. Kalau Bu Ana ingat, saya dulu kan pernah jualannya metodenya saya bikin event di kota-kota, saya bikin acaranya fotografi, dan ternyata penjualannya bagus. Nah itu hanya diulangi saja polanya, dan itu pasti berhasil, Bu. Nggak mungkin nggak. Berarti seorang atasan saat dia mengevaluasi, dia melihat pola gitu ya? Harus mencari polanya, karena polanya pasti sama, Bu. Nggak mungkin nggak. Closing, polanya sama. Telepon customer, polanya sama. Jadi kalau sales yang cerdas, smart prospecting tadi, pasti dicatat tuh, Bu. Kalau saya nelfon seperti ini, kok ditangkepinnya lebih bagus ya? Ketika saya ngomong seperti ini, kok kelihatannya mereka lebih perhatiin saya ya? Nah, tugas atasan menganalisa itu, karena setiap orang punya kekuatan masing-masing, Bu. Jadi kayak kalau istilah saya tuh kayak coach sepak bola itu tugasnya hanya mencari pola pemain sepak bola yang si ini, si A atau si B, si C itu jago di bagian apa. Dan pola itulah yang dia tugasnya merangkum menjadi satu supaya menang. Tugas kita adalah mencari pola itu, Bu. Kalau orangnya berganti, polanya berubah nggak? Berubah. Setiap orang berubah, polanya orangnya ganti, polanya berubah. Maka tugas kita mencari itu, dan setiap orang tuh punya pola khusus. Cara jualan saya polanya sama. Coba Ibu Ana perhatikan deh. Pola Ibu Ana sama jualan. Sama nggak? Closingnya sama nggak? Berarti kesimpulannya apa? Kita cuman hanya melihat pola mana yang berhasil, itu aja yang difokuskan. Itu aja, Bu. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kita tadi sudah membahas bincang-bincang kita bersama Coach Antonius Arif. Pertanyaan dari sahabat sales yaitu Pak Muhammad Iqbal, bagaimana menghargai ya, seorang sales menghargai atasannya, yaitu dengan walk the talk seperti itu ya Coach ya. Kemudian bagaimana merespon, dan yang terakhir bagaimana membuat si sales itu efektif supaya tercapai penjualannya, seperti itu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tentang topik kita kali ini, boleh dilayangkan ke channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan saya Anna Melani. Dan saya Coach Antonius Arif. Bagi Anda yang mau ikut pelatihan saya, bisa masuk ke corporaconsulting.com atau website saya antoniusarif.com. Dan buat Anda yang mau mengikuti pelatihan saya secara online, bisa masuk ke salesuniversity.id. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.